Halo para siswi, berjumpa lagi dengan Bu Arya di pelajaran Bahasa Indonesia. Beberapa pertemuan kita sudah belajar mengenai struktur teks cerita sejarah dan kebahasaan teks cerita sejarah. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat teks cerita sejarah. Maka silahkan disimak penjelasan Bu Arya ini baik-baik. Kalian bisa mengikuti dengan membuka buku paket yang sudah kalian miliki. Tetap semangat ya untuk belajar. Tuhan memberkati. Untuk langkah membuat teks cerita sejarah, ada 4 langkah yang bisa kalian jadikan panduan atau membantu kalian untuk membuat teks cerita sejarah. Yang pertama, kalian harus mencari fakta sejarah. Fakta sejarah ini kalian bisa ketahui dari biografi mungkin, atau kalau kalian mencari dari internet, kalian bisa cari di Wikipedia. Kemudian, setelah kalian membaca fakta sejarah dari sosok yang ingin kalian ketahui, silakan menandai bagian-bagian menarik dari fakta sejarah tersebut. Dari fakta sejarah ini tentu ada hal-hal yang menarik, bagian-bagian yang menarik. Nah, ini yang akan kalian ambil sebagai bahan untuk membuat cerita. Kemudian langkah ketiga, ketika kalian sudah tahu hal-hal apa saja yang menarik yang akan diceritakan, kalian membuat kerangka cerita. Biasanya untuk cerita pendek itu sekitar 4-5 halaman HVS berukuran A4. Sedangkan kalau untuk novel, nah kalian bisa mengalihkan 4 atau 5 lembar itu tergantung berapa bab yang ingin kalian buat. Kalau 5 bab ya berarti 5 lembar kali 5 bab, begitu. Satu babnya terdiri dari 4-5 halaman. Setelah kalian membuat kerangka cerita, jadi poin-poin apa saja yang kalian ingin ceritakan, nah kalian boleh mulai mengembangkan kerangka cerita menjadi sebuah cerita sejarah yang menarik. Kalian memasukkan imajinasi kalian ke dalam cerita tersebut. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan cerita itu dengan aturan penulisan cerita yang baik. Jadi kalian harus membuat judulnya, kemudian bagaimana menulis dialog, jadi harus menjorok ya, menjorok ke kanan sekitar 8 ketuk, lalu baru tanda petik. Kalau nanti ada paragraf baru, ya berarti menjorok lagi di bawahnya 8 ketuk, seperti itu. Nah, selesai, kalian bisa menikmati cerita itu, dibaca kembali, kemudian direvisi kembali, untuk diedit ya, bagian mana yang sudah baik, yang belum yang mana. Kali ini Bu Arya akan memberikan contoh bagaimana membuat teks cerita sejarah dari Raden Ajeng Kartini. Satu bagian saja. Nah, langkah yang pertama tadi kan mencari fakta. Nah, Bu Arya mencari faktanya dari Wikipedia. Ini adalah fakta dari Raden Ajeng Kartini. Ya, kita baca bersama-sama. Raden Ajeng Kartini berasal dari kalangan priyayi atau kelas bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang pati yang diangkat menjadi Bupati Jepara segera setelah Kartini lahir. Kartini adalah putri dari istri pertama, tetapi bukan istri utama. Ibu Kartini bernama M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru agama di Teluk Awur, Jepara. Dari sisi ayahnya, silsilah Kartini dapat dilacak hingga Hamengkubuwono ke-6. Garis keturunan Bupati Sosroningrat bahkan dapat ditilik kembali ke istana kerajaan Majapahit. Semenjak Pangeran Dangirin menjadi Bupati Surabaya pada abad ke-18, nenek moyang Sosroningrat mengisi banyak posisi penting di Pangreh Projo. Pangreh Projo itu bisa dikatakan
pejabat istana gitu. Ayah Kartini pada mulanya adalah seorang wedono. Wedono ini juga seorang pangkat gitu ya, berpangkat gitu di Mayong. Peraturan kolonial waktu itu mengharuskan seorang bupati beristrikan seorang bangsawan. Nah, karena M.A. Ngasirah bukanlah bangsawan tinggi, maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Ajeng Wurjan atau Murjan, keturunan langsung Raja Madura. Setelah perkawinan itu, maka ayah Kartini dapat diangkat menjadi bupati di Jepara, menggantikan kedudukan ayah kandung R.A. Wurjan, yaitu R.A.A. Citrowikromo. Ini adalah fakta sejarah. Dan kita akan menambahkan imajinasi dari fakta ini. Kita ikuti langkah kedua, yaitu, ya betul, mencari hal-hal yang menarik. Ketika kita sudah membaca fakta ini, ya, kita menggarisbawahi bagian mana yang menarik. Nah, pada bagian ini Kartini ingin menikah lagi gitu ya. Ini bagian menariknya ini. Ayah Kartini pada mulanya adalah wedana di Mayong. Kemudian peraturan kolonial waktu itu mengharuskan bupati beristrikan seorang bangsawan. Nah, karena ibu Ngasirah atau ibunya Kartini ini bukan bangsawan, maka ayahnya harus menikah lagi untuk bisa menjadi bangsawan. Maka dia menikah lagi dengan Raden Ajeng Wurjan atau Murjam itu tadi. Karena dia keturunan langsung Raja Madura. Nah, setelah menikah itulah, yang kedua kali itu, maka ayah Kartini bisa diangkat menjadi Bupati Jepara. Nah, ini bagian menarik dari tadi fakta sejarah yang panjang tadi. Bu Arya punya hal yang menarik bagian ini. Ayahnya mau menikah lagi. Ya sudah, Bu Arya akan mulai dengan imajinasi Bu Arya. Dari bagian yang menarik tadi, dari fakta sejarah tadi. Nah, ini contoh ceritanya. Ya, bagaimana penulisannya harus benar, ya, menjorok kalau dialog gitu ya. Oke, Bu Arya akan membacakan imajinasi Bu Arya dari hal yang menarik tadi. Aku harus bicara denganmu, Diajeng, kata Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat kepada M.A. Ngasirah terbata-bata. Ada apa, Kang Mas? Sepertinya penting sekali, dan sepertinya Kang Mas berat menyampaikan kepada saya. M.A. Ngasirah mendekati suaminya yang tertunduk lesu. Memang berat rasanya menyampaikan hal ini, Diajeng. Katakan saja, Kang Mas, aku siap mendengarkan. Begini, Diajeng, engkau tahu bahwa cita-citaku terbesar adalah menjadi bupati. Maafkan aku, Kang Mas, karena aku bukan seorang priayi atau bangsawan. Jadi Kang Mas tidak dapat meraih cita-cita itu. Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat meraih kedua tangan M.A. Ngasirah dan berkata, aku akan mengambil Raden Ajeng Wurjan sebagai istri utama Diajeng. Raden Ajeng Wurjan adalah keturunan langsung Raja Madura. Dengan begitu, aku nanti dapat menjadi bupati. M.A. Ngasirah tertunduk. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Sebagai gantinya, air mata menetes di kedua matanya. Cukuplah sebagai jawab keadaan hatinya saat itu. Oke, jadi seperti itulah cara membuat teks cerita sejarah. Dari faktanya dulu, ambil bagian yang menarik, kemudian dari yang menarik itu kita kembangkan menjadi cerita. Ini hanya sepenggal. Kalau kalian mau membuat cerita utuh, berarti bagian yang menarik itu tidak hanya satu, tapi beberapa, baru kemudian dikembangkan menjadi cerita. Nah, kita telah selesai untuk mempelajari bagaimana membuat teks cerita sejarah. Semoga bisa memberikan
pencerahan kepada kalian, sehingga kalian nanti bisa membuat teks cerita sejarah dengan baik dan menarik dan tepat penulisannya sesuai aturan penulisan cerita. Begitu ya, demikian penjelasan dari Bu Arya. Semoga bisa membantu kalian untuk lebih memahami. Selamat melanjutkan belajar. Tuhan memberkati. Terima kasih.